Assalamualaikum, hai bun. Di video kali ini aku berbagi resep cemilan dari Gabin. Dan gak nyangka ya, dari Gabin aja bisa jadi cemilan yang enak dan bisa dijadikan sebagai ide jualan. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Aku pakai Gabinnya yang kayak gini ya bun. Ini yang manis, ada gulanya di bagian luarnya. Aku beli di warung, harganya Rp8.500. Dan ini cukup banyak isinya ya bun. Jadi kalau dibuat untuk cemilan ini cukup terjangkau karena harganya yang ekonomis. Selanjutnya ini aku sudah siapkan kukusan. Ini dimasukkan ke dalam kukusan. Di bagian bawahnya aku lapisi dengan aluminium foil. Kalau misalnya ada daun pisang bisa pakai daun pisang ya. Selanjutnya ini ditata seperti ini. Sebaiknya ini saat mengukusnya diletakkannya rata ya bun, lurus seperti ini, tidak ditimpa-timpa supaya nanti hasilnya dia rata, nggak bengkok-bengkok dan akan lebih mudah untuk motongnya. Jadi tujuan untuk Gabin ini dikukus terlebih dahulu supaya nanti saat dipotong lebih mudah dan tidak rentan pecah. Kalau misalnya langsung dipotong dia akan rentan pecah. Ini aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah aku panaskan, dikukus kurang lebih 2-3 menit aja, nggak usah terlalu lama supaya nggak benyek. Langsung matikan apinya, kemudian ini diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu. Dan saat masih hangat seperti ini, langsung saja Gabinnya dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau dipotong setelah dikukus seperti ini, jadi lebih mudah ya bun untuk memotongnya. Nah ini ada bentuknya yang dia agak bengkok. Ini karena aku meletakkannya di dalam kukusan, nggak diratakan terlebih dahulu. Jadi sebaiknya memang disusun, diratakan supaya bentuknya nggak bengkok begini ya bun. Nah dipotong menjadi 2 bagian seperti ini saja. Lanjut lakukan sampai selesai. Ini sangat mudah dan tenang aja bun, setelah dikukus seperti ini, setelah dipotong, biskuitnya ini akan kembali renyah ya, jadi nggak melempem. Gabinnya semuanya udah selesai aku potong, selanjutnya disisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan 400 gram pisang. Ini aku pakai pisang Ambon. Pastikan pisangnya betul-betul matang ya. Kemudian tinggal dibanyak-banyak kayak gini aja pakai garpu. Kalau mau lebih halus lagi bisa pakai chopper atau blender. Tapi pakai garpu gini aja udah bisa ya. Tinggal dibanyak-banyak aja semuanya. Ini lebih bagus lagi kalau misalnya pakai pisangnya itu yang udah betul-betul matang, pisang kematangan gitu bun. Untuk tekstur pisangnya ini aku banyak-banyak jadi kayak gini aja udah cukup ya. Selanjutnya siapkan pan. Pisangnya akan aku pindahkan ke dalam pan seperti ini. Sekarang tambahkan 2 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Ini aku pakai 2 sendok makan penuh ya. Kemudian 2 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun untuk manisnya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok makan susu bubuk. Kalau susu bubuknya nggak ada boleh di skip ya. Terakhir tambahkan 2 sendok makan margarin. Ini aku kira-kira aja ya bun, jadi nggak aku takar pakai sendok, tapi kurang lebih aku pakai 2 sendok makan. Selanjutnya langsung aja ini akan aku masak pakai api kecil aja sambil diaduk-aduk seperti ini sampai tercampur merata dan matang. Kemudian airnya menyusut. Ngaduknya nggak boleh berhenti-berhenti ya bun supaya nggak gosong, dan usahakan pakai pannya yang anti lengket ya supaya nggak lengket-lengket di bagian pancinya. Kelihatan ya bun, ini airnya sudah mulai menyusut, kemudian warnanya juga sudah mulai berubah jadi kuning cerah. Lanjut ini diaduk-aduk lagi, dimasak sampai betul-betul matang. Kalau misalnya ada pisang yang belum hancur bisa sambil ditekan dan dibanyak-banyak kayak gini. Kalau airnya sudah betul-betul menyusut dan warnanya sudah kuning cerah keemasan kayak gini, ini udah bisa dimatikan apinya dan udah siap untuk digunakan. Sekarang semua bahan-bahannya udah siap. Aku siapkan sedikit tepung panir, kemudian Gabin yang sudah dipotong-potong tadi. Langsung aja untuk adonan pisangnya kita taruh di atas potongan Gabinnya seperti ini, kemudian dirata-ratakan. Untuk tebal dari isiannya ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya bun. Aku buat ukuran sedang aja seperti ini. Langsung ditimpa aja pakai Gabin berikutnya. Kemudian ini agak ditekan supaya merekat. Baru kemudian dirata-ratakan di bagian pinggirnya seperti ini pakai sendok. Nah seperti ini ya bun.
Kalau udah dirata-ratakan seperti ini, sekarang kita akan finishing pakai tepung panir di bagian pinggirnya seperti ini. Kalau misalnya mau dicelupkan dulu ke adonan tepung basah, kemudian dicelupkan ke tepung panir bagian keseluruhannya, itu juga boleh. Tapi ini aku buat finishing di bagian pinggir-pinggirnya aja ya bun, jadi meratakannya lebih mudah seperti ini. Lanjut lakukan sampai selesai. Semuanya udah selesai, hasilnya 17 pieces seperti ini ya bun. Jadi gabinnya cuma kepakai sebagian. Selanjutnya ini akan aku goreng di minyak yang sudah aku panaskan sebelumnya. Ini gorengnya nggak perlu terlalu lama ya bun, karena memang pisangnya sudah matang. Sambil dibolak-balik seperti ini supaya matangnya merata. Ini semua udah selesai, biarkan dulu sampai agak dingin ya bun. Selanjutnya untuk mengemasnya bisa pakai tin wall kayak gini, atau bisa juga kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam mika ya bun, atau bisa juga dibungkus menggunakan plastik OPP. Nah, kalau udah dikemas, ini bisa sampai segini ya bun isinya. Kalau udah dikemas kayak gini, bisa dikasih topping keju atau dikasih topping coklat dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mau dipolosan kayak gini juga, ini udah enak ya bun. Ini mau langsung aku cobain. Satu ya. Tuh, kriuk. Kemudian di bagian dalamnya lembut. Kayak gini ya bun, gabin pisangnya. Bismillah. Enak, manisnya pas, gurih, kemudian kriuk. Ini enak banget bun, cobain di rumah ya, buat buka puasa, buat ngemil, ini cocok banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.